Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Afdal, silahkan. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Hari ini ada bangku kosong, berarti ada yang tidak berangkat. Siapa yang tidak berangkat? Dovi, Sony, Kaila. Kenapa? Sakit? Oke. Kita doakan semoga yang sedang sakit bisa segera sembuh dan sehat kembali, jadi bisa bergabung lagi dengan kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Tapi kok masih ada meja-meja yang belum ada bukunya ya, masih kosong. Disiapkan dulu bukunya, silahkan. Kita hari ini mempelajari tentang operasi hitung bentuk aljabar. Ada yang sudah membaca-baca di rumah tentang operasi hitung bentuk aljabar? Sudah. Pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, setelah kalian belajar operasi hitung bentuk aljabar pada hari ini, kalian nantinya akan bisa menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Dan yang ketiga, dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pembelajaran pada hari ini seperti biasa, ada kegiatan pendahuluan, lalu nanti ada kegiatan inti nanti ada diskusi berkelompok. Nah, dari diskusi itu nanti kalian salah 1, 2, atau 3 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dan terakhir nanti ada evaluasi. Yang akan dilakukan dalam pembelajaran hari ini itu ada 3. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian harus kalian persiapkan. Yang pertama itu kalian kan sudah belajar menyatakan bentuk aljabar kemarin. Masih pada ingat apa tidak? Masih. Nah, menyatakan bentuk aljabar itu caranya bagaimana kemarin ya? Gimana Fitra? Memisalkan dengan variabel. Iya, betul sekali. Memisalkannya dengan sebuah variabel. Tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis, ada yang masih ingat tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis? Suku sejenis itu yang bagaimana? Yang memiliki variabel yang sama. Begitupun kalau yang suku tidak sejenis, berarti variabelnya bagaimana? Tidak sama atau berbeda. Masih ingat operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat kan sudah kita lewati di bab pertama waktu itu. Masih pada ingat kan? Masih. Coba kalau masih pada ditambah dengan negatif 6. 4 ditambah dengan negatif 6 berarti hasilnya berapa? Negatif 2. Oke, betul. Kita diajarkan tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, itu digunakan untuk mempelajari materi yang sekarang. Selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat dari mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Misalkan di dunia perbankan, dunia perdagangan, di pasar, atau produksi suatu perusahaan. Di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Contohnya menyebutkan dalam bentuk karung, ya, karung beras, terus ranjang kardus, ya, betul. Sekarang diamati. Siapa yang mau membacakan soalnya? Sinta, coba dibaca yang keras. Oke. Dari permasalahan tadi di depan, apa informasi yang kalian dapatkan? Ya, ada toko buah segar memiliki buah jeruk. Persediaan di toko segar itu ada berapa? 1 keranjang dan 3 jaring jeruk. Nah, pada hari ini toko itu kedatangan stok. Iya, berapa stok yang datang Afdal? 2 keranjang dan 8 jaring jeruk. Lah, sudah terjual. Yang ditanyakan, berapa jeruk yang tersisa di toko buah segar itu dalam bentuk aljabar. Berarti pertama-tama kan kita harus mengidentifikasi dulu masalah yang ada itu apa, ya kan? Di situ berarti diketahui apa? Toko buah segar memiliki persediaan jeruk. Lalu
Ternyata pada hari ini mau, berarti kalau ketambahan stok bagaimana? Iya betul, berarti bertambah, artinya dia ditambah. Lalu kalau terjual berarti bagaimana? Dikurang. Nah, yang ditanyakan cara menyatakan banyak jeruk yang tersisa di toko buah segar dalam bentuk aljabar. Kita harus memisalkan dulu sebagai variabel. Di situ yang bisa dimisalkan sebagai variabel berarti apa? Banyak jeruk dalam satu keranjang dan banyak jeruk dalam satu jaring. Di permasalahan itu silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan itu kelompoknya sudah Bu Rahma tampilkan. Di depan ada 5 kelompok. Kelompok 1 ada Afrida, Rizka, Agus, dan Noval. Silakan bisa dilihat kelompoknya di depan. Paham? Paham apa tidak? Paham. Kalau paham silakan menuju kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nanti akan Bu Rahma bagi LKPD yang harus kalian selesaikan. Nanti bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Jangan lupa nanti dituliskan identitasnya berupa nama anggota kelompoknya. Setelah itu kalian baca dan cermati masalah-masalah yang ada di situ. Ya? Bisa dipahami instruksinya? Bisa. Ya? Iya, nama kelompoknya. Waktunya habis ya. Ada kelompok yang mau presentasi, Bu Rahma tawarkan terlebih dahulu. Kelompoknya Jesslyn, oke boleh. Kelompoknya Ferdi, Bambang, dan Jesslyn mau presentasi. Yang lain perhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kelompoknya Jesslyn, Ferdi, Bambang, dan Via ternyata tadi memisalkan bentuk aljabarnya satu kotak itu sebagai J, lalu satu keranjang sebagai Y. Begitu? Ya. Sehingga bentuk aljabar yang pertama diperoleh apa, Jesslyn? J ditambah 3Y, ya. Ya, terus informasi yang kedua, bentuk aljabarnya 2J tambah 5Y. Dan informasi yang ketiga, sehingga 2J ditambah 6Y. Apakah yang lain sama, sepakat dengan pekerjaannya kelompoknya Jesslyn? Sama. Adakah yang memisalkan kotak dan keranjang dengan variabel lain? Ada. Kelompoknya Fitra dengan variabel apa? X dan Y. Kelompoknya Ardila dari variabel apa? Dengan variabel apa? X dan Y juga. Berarti sudah sepakat, sudah sama ya? Sudah paham berarti untuk permasalahan yang pertama? Sudah. Kalau gitu kita beri aplaus untuk kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Terus yang permasalahan kedua ada yang mau
1 kilogram mangga, dan 1 kilogram jeruk. Buah yang dibeli buah Tika, 2 kilogram apel, 3 kilogram mangga, dan 2 kilogram jeruk. Awal, 14A tambah 17B tambah 10C. Kembali lagi, 6A ditambah 8B ditambah 1C. Persediaan awal ditambah kembali lagi sama dengan 14A ditambah 17B ditambah 10C. Ditambah 6A ditambah 8B ditambah 5C. Sama dengan 14A ditambah 17B ditambah 10C ditambah 6A ditambah 8B ditambah 5C. Sama dengan 14A. Jual itu sisanya tinggal 17A ditambah 21B ditambah 12C tadi ya? Oke. Yang lain sudah sama atau belum? Sudah. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Berbeda variabelnya ada? Iya. Variabelnya dimisalkan dengan apa? QJS boleh. Yang lain ada? Kelompoknya Mas Agus? ABC. Oke. Berarti untuk mencari persediaan buah di toko Bumita kan buah persediaan awal ditambah membeli lagi terus dikurang dengan buah yang terjual. Kan seperti itu. Sudah sama ya? Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana cara menghitung operasi hitung bentuk aljabar? Operasi hitung bentuk aljabar itu penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu yang bagaimana? Yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar dilakukan dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan koefisien dari bentuk aljabar tersebut. Begitu? Sudah sepakat dengan hasil diskusi dan hasil presentasi yang tadi? Sudah. Kalau sudah, sekarang saatnya evaluasi. Silahkan kursinya kembali dihadapkan ke depan. Sudah siap? Sudah. Sudah siapkan alat tulisnya? Ballpoint? Sudah. Nah, nanti Bu Rahma akan menampilkan soal evaluasinya di depan. Silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit cukup? Cukup, silakan. Jangan lupa dikasih nama identitas kelas dan nomor absen. Iya, ada bersama saja. Yuk, dalam waktu